Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Wisatun Hasanah, Citra Dea Wulandari, Nabila Utami, dan Nanang Riyadi akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu ragam dialog. Ragam dialog merupakan cara pengorganisasian berbagai teknik dialog interaktif komunikatif antara manusia dengan komputer. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan satu kriteria yang sangat penting dalam pengoperasian sebuah program aplikasi, yakni aspek ramah dengan pengguna atau user friendly. Sifat penting ragam dialog. Yang pertama, inisiatif. Merupakan sifat dasar dari sembarang dialog. Yang kedua ada keluasan, sistem yang luas atau fleksibel. Yang ketiga ada kompleksitas, tak perlu membuat antarmuka lebih dari apa yang diperlukan. Yang keempat ada kekuatan, didefinisikan sebagai jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem. Yang kelima ada beban informasi, ragam dialog antara komputer dan manusia. Yang keenam ada konsistensi penting untuk membantu user. Yang ketujuh umpan balik, diperlukan agar user mengetahui apakah yang sedang dikerjakan. Yang kedelapan, observabilitas dapat dicapai apabila sistem berfungsi secara benar. Yang kesembilan ada kontrolabilitas, sistem dikontrol oleh user. Yang kesepuluh efisien, melibatkan unsur manusia dan komputer. Yang kesebelas keseimbangan, strategi yang diambil dari perancangan suatu sistem manusia dan komputer. Selanjutnya ragam dialog interaktif. Karena konsep keragaman dialog interaktif cukup bervariasi, maka belum ada semacam standarisasi ragam dialog yang ada. Secara umum, ragam dialog interaktif dikelompokkan menjadi: yang pertama ada dialog berbasis perintah tunggal, yang kedua ada dialog berbasis bahasa pemrograman, yang ketiga ada antarmuka berbasis bahasa alami, yang keempat ada sistem menu, yang kelima dialog berbasis pengisian barang, yang keenam antarmuka berbasis ikon, yang ketujuh sistem jendela, yang kedelapan antarmuka berbasis interaksi grafis. Selanjutnya, macam-macam ragam dialog. Yang pertama ada dialog berbasis perintah tunggal, merupakan ragam yang paling konvensional, tergantung pada sistem komputer yang dipakai dan berada dalam satu kelompok yang disebut bahasa perintah atau command language. Yang kedua ada dialog berbasis bahasa pemrograman, merupakan ragam dialog yang memungkinkan pengguna untuk mengemas sejumlah perintah ke dalam suatu berkas yang sering disebut dengan batch file. Yang ketiga ada dialog berbasis alami, pengguna menggunakan instruksi-instruksi dalam bahasa alami yang lebih umum sifatnya. Pengguna dapat secara bebas memberikan instruksinya dengan kalimat-kalimat yang lebih manusiawi. Kemudian ada dialog berbasis sistem menu, dialog yang menampilkan daftar sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas. Terdapat dua jenis sistem menu, yaitu yang pertama sistem menu datar dan yang kedua sistem menu tarik atau pull down. Selanjutnya itu ada dialog berbasis pengisian borang atau form filling dialog. Apa itu dialog berbasis pengisian borang? Yaitu dialog yang dimana pengguna atau user dihadapkan ke suatu bentuk formulir di layar komputer yang berisi sejumlah pengisian data dan opsi yang telah ditentukan. Seperti saat kita mendaftar suatu sekolah, kita mengisi formulir-formulir yang harus kita isi untuk pendaftaran tersebut. Nah, selanjutnya ada dialog berbasis icon. Nah, dialog berbasis icon ini sering memanfaatkan simbol-simbol dan tanda-tanda dari kehidupan kita sehari-hari untuk memberitahukan pengguna akan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh suatu program aplikasi tersebut. Selanjutnya, ada dialog berbasis sistem penjendelaan atau Windows. Nah, sistem ini menggunakan antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan informasi pada satu atau lebih jendela Windows. Nah, jenis-jenisnya yaitu ada jendela TTY, ada Times Multi-Exploit
windows, ada space multiplex windows, dan non-homogen. Selanjutnya itu ada dialog berbasis manipulasi langsung. Nah, dialog berbasis manipulasi langsung ini penyajiannya langsung aktivitas kepada pengguna atau user tersebut. Nah, sehingga aktivitas akan dikerjakan oleh komputer ketika pengguna memberikan instruksi langsung yang ada pada layar komputer tersebut. Dan yang terakhir ada dialog antarmuka yang berbasis interaksi grafik. Nah, dialog antarmuka berbasis grafik ini yaitu sering disebut GUI yang merupakan dialog yang menggunakan bentuk-bentuk visual seperti ada grafik, icon, dan animasi. Nah, contohnya itu pada Microsoft Word. Ketika kursor mendekati suatu icon, maka di dekat icon tersebut akan muncul pesan yang menunjukkan arti dari icon tersebut. Nah, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.